udah muntap loh Pak, gitu aja. Iya. Apa Bapak nggak merasa bahwa itu uang bukan uang Bapak tuh? Irwan tuh diajak sama Deddy Sumarsono. Oke. Katanya ketemu Ari, padahal kan bohong nih. Di hotel, bukan. Kesimpulan dari apa yang direview itu. Satu, saya ingin merumuskan dengan analisis who. Siapa sesungguhnya the real mastermind behind all of the scenario. Kalau dilihat, Anggodo menjadi salah satu pemain utama. Salah satu pemain utama yang merekayasa seluruh kasus ini. Lingkaran Anggodo pertama, kalau lihat tadi dari awal, itu ada kaitannya dengan orang yang namanya diduga bernama Wisnu Subroto. Wisnu Baroto atau Wisnu Subroto? Wisnu Subroto. Wisnu Subroto lah yang bersama-sama Anggodo mencoba membangun skenario itu. Dalam seluruh konteks itu masuk beberapa orang lain lagi. Ada Pak Ritonga, ada Pak Irwan Nasution. Itu di lingkaran kepolisian. Dari situ kemudian di lingkungan kejaksaan. Dari situ kemudian dihubungkanlah dengan Truno 3. Anda sudah tahu, ada satu ketua Kapolri, kedua wakil Kapolri, ketiga yaitu Truno 3 itu. Udah tahu lah, SD. Itu orang-orang yang diduga terlibat. Tetapi kemudian kalau keseluruhan kasus itu dibedah mengenai siapanya, bukan hanya itu. Yang paling menarik adalah satu lawyers. Ada berbagai nama lawyers disebut. Kalau dari hasil transkrip itu adalah Kosasih. Kedua Bonaran, ketiga orang yang namanya Alex. Saya nggak tahu apakah Alex yang ini, saya nggak ngerti. Dapat 500 juta soalnya Alex. Cukup 500 juta. Udah kebanyakan Cukup 500 juta katanya Alex. Jadi lawyers menjadi bagian penting dari seluruh permainan itu. Yang ketiga, ini yang tadi sebenarnya saya mau mengemukakan pesan. Penyidik dan penegak hukum yang melakukan proses pemeriksaan terhadap kasusnya Pak Bibit dan Pak Chandra diduga keras terlibat dalam skenario ini. Tadi disebutkan di situ beberapa nama, saya nggak tega nyebutnya. Anda paksa saya untuk nyebut nama-nama itu. Ada nama Farman, ada nama Gupuh, ada nama Dik-Dik, ada nama Beni, ada beberapa nama lain. Dan itu disebutkan di dalam, harus dielaborasi dan diklarifikasi lebih lanjut apakah memang mereka atau bukan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kalau betul mereka adalah Pak Chandra itu diperiksa di bawah koordinasi Pak Beni oleh Pak Farman. Pak Bibit itu diperiksa oleh penyidiknya adalah Pak Gupuh. Kalau betul, pertanyaannya dia, bukan pernyataan. Kalau betul mereka terlibat sesuai dengan skenario dan transkrip yang tadi itu, maka ini sebenarnya transkrip ini memperlihatkan rekayasa mengenai mafioso itu tak terbantahkan. Itu baru ngomong soal pihak yang terlibat siapa. Setelah itu juga ada pihak-pihak lain. Pak Anggodo ternyata tidak sendirian. Pak Anggodo juga ditemani oleh beberapa pihak di lingkungannya selain Anggoro. Jadi kalau dilihat di situ sebenarnya ada 3 lingkaran. Anggodo dengan klannya, ada Anggoro, ada sebagian teman-teman perempuan macam-macam, ada Nevo, ya. Terus udah gitu lingkaran penyidik dan pimpinan kepolisian. Terus yang ketiga adalah lingkaran profesional, lawyers. Yang keempat adalah lingkaran penegak hukum lainnya di kejaksaan. Ini mereka menyatu. Ini baru bicara soal siapa.
Nah, kalau dilihat kemudian apa yang direncanakan, itu bisa diklasifikasi beberapa klaster argumen. Yang pertama adalah mereka dengan sengaja merencanakan untuk mentarget beberapa pimpinan KPK yang tadi ada di situ, yang sekarang sudah dinonaktifkan. Itu jelas yang disebutkan di situ adalah Pak Chandra dan Pak Bibit sebenarnya. Dari seluruh rangkaian itu, kedua nama itu cocok. Cocok artinya sesuai dengan fakta yang terjadi. Transkrip itu mengkonfirmasi fakta yang hari ini terjadi, dua orang inilah yang menjadi target. Jadi yang ditarget adalah pimpinan KPK yang nonaktif. Yang kedua, ada rekayasa yang dibikin secara sistematis yang melibatkan berbagai pihak lain untuk terlibat. Ada di situ Ari Muladi, ada di situ Antasari Ashar, ada di situ juga Edi Sumarsono. Jadi orang-orang ini dari awal ditarik untuk terlibat. Ari dipaksa untuk mengakui, Edi Sumarsono menjadi pemain lain dalam lingkaran ini, skenario ini. Dan yang paling menarik sebenarnya dari seluruh proses ini, itu adalah yang berkaitan dengan Pak AA. Jadi Pak AA itu ditarik masuk dan di-trap masuk di situ. Dalam kasus, Pak AA ini ada beberapa kasus ya, jadi jangan sampai misleading. Dalam kaitannya kasus berkaitan dengan testimoni itu. Jadi Pak AA di-trap, dijebak, dan kemudian Ari dan Edi yang mengkonfirmasi itu. Nah, ini perlu pendalaman lebih lanjut. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagian kedua dari seluruh rangkaian ini, ada rekayasa yang begitu sistematik dilakukan bersama-sama dari orang-orang yang tadi saya sebut. Targetnya Chandra. Dan sebenarnya juga disebutkan di dalam seluruh rangkaian itu bukan hanya Chandra, tapi juga KPK yang ditarget. Jadi itu cocok dengan analisis kami, ini ada kriminalisasi kewenangan KPK dan ada delegitimasi lembaga KPK. Jadi itu jelas terjadi. Ya, selamat malam pemirsa, kita jumpa kembali dalam Forum Today's Dialogue setelah mendengarkan rekaman KPK dalam sidang di Mahkamah Konstitusi. Siang tadi kuasa hukum Bibit Samatrianto dan juga Chandra Hamzah meyakini bahwa ada skenario besar di balik ini semua untuk mengkriminalkan Bibit dan juga Chandra Hamzah. Rekaman sepanjang 4 jam itu juga kurang lebih mengaitkan dua lembaga penegak hukum yaitu Kepolisian dan juga Kejaksaan Agung diduga terlibat dalam skenario tersebut. Malah sang aktor utama dalam dalam rekaman pembicaraan yang tadi kita dengarkan bersama-sama dalam sidang Mahkamah Konstitusi, Anggodo Wijaya yang adalah adik bulonan KPK, Anggoro Wijaya mengaku senang dengan dijebloskannya Bibit dan Chandra ke rumah tahanan polisi. Lalu apa yang akan dilakukan tim TPF kasus Bibit dan Chandra setelah mendengarkan rekaman tersebut, dan juga apakah TPF akan berani menyeret pimpinan kepolisian dan juga kejaksaan untuk bertanggung jawab dalam skenario ini? Bersama saya Kania Sutisnawinata, juga saat ini telah hadir Edi Sumarsono, orang yang tadi juga disebut-sebut dalam rekaman pembicaraan, Anggodo Wijaya. Selamat malam Pak Edi, terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga di samping Pak Edi ada kuasa hukum Bibit Chandra, Trimulya D. Suryadi. Selamat malam Pak Tri. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Dan juga di samping Pak Tri, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Ketut Sudiharsa yang juga disebut-sebut, bahkan dikatakan berbincang-bincang langsung dengan Anggodo. Tadi kita sudah dengarkan pembicaraannya. Selamat malam Pak Ketut. Dan juga dari Sekretaris Tim Pencari Fakta Bibit Chandra, Denny Indrayana. Selamat malam Mas Denny, terima kasih telah bergabung bersama kami. Nah, saya mau konfirmasi terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan terakhirnya, karena yang saya ketahui Pak Tri dan juga Pak Denny ini langsung datang dari Mabes Polri langsung ke sini begitu ya Pak. Pak Tri, bagaimana sih perkembangannya? Apakah memang benar bahwa penahanan terhadap Chandra dan juga Bibit akan dilakukan pada malam hari ini juga? Betul. Jadi kami tadi sudah bertemu dengan Kapolri, Pak Bambang Endar Soedanuri, juga bersama dengan Bung Denny, Bung Buyung dari TPF. Tadi Kapolri resmi memberitahukan kepada kami bahwa malam ini juga Saudara Chandra M. Hamzah dan Bibit Samatrianto ditangguhkan penahanannya
dan kami dari tim penasihat hukum tidak perlu menuju ke Kelapa II. Mereka berdua akan dibawa ke Mabes Polri dan di sana diserahkan resmi pada penasihat hukum. Sebetulnya saya di sana untuk menunggu Pak Bibit sama Chandra Hamzah untuk menerima penyerahan dari Polri, tapi karena ada di sini, jadi itu yang pertama kali yang perlu kami sampaikan. Betul malam ini bahkan Kapolri tadi menjelaskan biasanya prosedurnya tidak pernah menangguhkan penahanan malam hari, selalu pagi atau siang hari ya. Tapi ini dalam keadaan khusus ditangguhkan meskipun malam ditangguhkan. Kemudian informasi yang penting juga yang disampaikan oleh Kapolri kepada kami bahwa malam ini juga saya kira sudah banyak yang tahu Anggodo Wijoyo resmi ditahan ya, ditangkap di waktu itu sedang di TV One dia. Jadi itu. Baik, itu. Jadi ini kado. Perkembangan yang menarik sekali sebenarnya Pak. Jadi ini kado karena Pak Bibit hari ini kan ulang tahun ya. Iya. Jadi kado yang luar biasa. Ya, kado luar biasa bahwa dia ditangguhkan silakan penahanannya. Kalau boleh tepuk tangan kalau ingin menyampaikan apresiasinya bagi Anda yang tokoh sentral di dalam rekaman yang tadi pagi diputar di MK itu sudah ditangkap dan ditahan. Itu luar biasa. Itu luar biasa. Ya. Kalau gitu sekarang saya beralih ke Pak Denny. Pak Denny, ini perkembangannya ketika setelah mendengarkan rekaman tersebut, apakah kemudian rekayasa penahanan Bibit dan Chandra ini terbukti atau tidak? Sebelum ke sana memang tadi setelah mendengar rekaman kita langsung rapat terus maraton dan ada immediate respon yang kita lakukan, jadi langkah cepat begitu. Ada juga dalam 2 minggu kita bagi kerja. Yang langkah cepat yang kita lakukan adalah kita langsung menghubungi Kapolri, Pak Bambang, dan meminta menyarankan 3 hal. Yang pertama memang meminta penangguhan penahanan dilakukan. Dan insya Allah, alhamdulillah mudah-mudahan malam ini Pak Bibit bisa berulang tahun mungkin walaupun sudah menjelang malam di rumah. Tapi masih bisa merayakan ulang tahun. Tapi mudah-mudahan masih bisa merayakan ulang tahunnya. Yang kedua memang kita meminta ada penindakan yang tegas kepada pejabat yang ada di dalam lingkaran kepolisian yang terkait dengan masalah ini. Sepanjang tindakan tegas memang seperti apa yang Anda maksud? Itu kita serahkan kepada kepolisian. Kapolri tentu punya mekanisme internal di dalam. Yang ketiga memang kita minta pada saat itu supaya jelas karena yang paling berperan besar di sana anggodonya ditangkap dan itu sudah dilakukan. Tentang bagaimana apakah rekayasa terbukti atau tidak itu kita bisa melihat ini hari ini adalah blessing in disguise setelah namanya tim independen verifikasi fakta dan proses kasus Chandra M. Hamzah dan Bibit Samatrianto. Kemarin dibentuk, hari ini kemudian kita sudah bisa melihat, mendengar bersama-sama rekaman. Dan tentu saja kita punya waktu 2 minggu untuk melakukan verifikasi. Jadi apakah ini rekayasa atau tidak. Dari rekaman mungkin terlihat ada indikasi awalnya bahwa ada rekayasa. Benar, ada indikasi. Namun tentu kita belum bisa menyimpulkan, masih harus diperdalam. Oke, tahan di situ dulu Mas Denny, akan kita lanjutkan perbincangan ini. Tentunya kami juga nanti akan memperdengarkan cuplikan rekaman pembicaraan yang tadi diperdengarkan dalam sidang MK sepanjang acara ini. Tentunya juga kami akan mendalami lebih jauh peranan dari orang-orang yang berbicara langsung mungkin dengan Pak Anggodo, yaitu yang di sini adalah dari Wakil Ketua LPSK yang sudah hadir bersama kami, dan juga di sini ada Edi Sumarsono. Sebenarnya seperti apa peranan dari Edi Sumarsono ini? Dikatakan oleh Anggodo yang mengatakan mengeluhkan Edi yang akan mengkhianati skenario yang telah disusunnya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan ini akan kita dalami lebih jauh dalam Forum Today's Dialogue sesaat lagi. Sesuk kan ceritanya ngomong lho ya lek Edi Sumarsono yang ngingkari, Pak. Padahal tak mau Pak, betul ya omongannya Bapak. Nggak tahu Edi Sumarsono itu mengingkari ngono ya toh? Padahal dia itu yang Antasari sama Chandra. Ya Chandra iki jenting-jenting mbek iri tengah ya, ngerti?
Pak Edi, bagaimana tanggapannya atas? Ya, pertama saya cuplikan yang ingin tadi? mengomentari mengenai terungkapnya transkrip ya dalam sidang Mahkamah Konstitusi tadi. Saya berposisi bahwa yang berhasil terklarifikasi adalah seorang yang bernama Anggodo yang dengan berbagai cara mencoba untuk mempengaruhi berbagai pihak agar terbangun satu skenario pelaporan sebagaimana apa yang dikehendaki. Berbagai pihak yang berusaha dipengaruhi itu tidak sepenuhnya serta-merta menerima ya, upaya-upaya pengaruh yang dilakukannya. Anda termasuk saya yang dipengaruhi dan saya menolak untuk mensetujui ya. Apa sih sebenarnya yang diharapkan? Jadi ada dari 3 hal yang dia minta agar saya memberi keterangan yang tidak sebenarnya. Saya menyadari bahwa status saya sebagai saksi, saya harus disiplin untuk menyatakan apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Di luar itu saya tanpa kompromis menolak. Ada 3 hal yang diminta. Pertama, saya harus menerangkan bahwa seseorang yang bernama Tony itu adalah Anggodo. Sementara saya meyakini seorang yang bernama Tony itu bukan Anggodo. Nah, nama Tony itu muncul dalam rekaman testimoni Anggoro di hadapan Antasari ketika di Singapura. Kemudian kedua, soal mengenai masalah uang 1 miliar yang diserahkan diperuntukkan untuk Pak Chandra Hamzah. Saya tidak mengenal Chandra Hamzah ya. Dan saya juga tidak mengetahui soal masalah penyerahan uang 1 miliar ke Chandra Hamzah. Yang saya ketahui adalah informasi yang saya peroleh pasca penyerahan ke Chandra Hamzah bahwa uang alokasi untuk Chandra 1 miliar itu sudah diserahkan. Siapa yang memberitahukan? Ari Muladi dan Anggodo. Memberitahukan kepada saya bahwa uang itu sudah diserahkan melalui saudara Adi Raharja. Hanya sebatas itu. Nah, ide untuk penyerahan kepada Chandra itu dilatar belakangi oleh pada menjelang bulan Februari 2009, panggilan KPK yang semula senyap setelah ditransaksikan penyuapan. Anda sendiri meyakini uang itu sudah diterima atau belum? Saya meyakini ya sudah diterima. Indikasinya? Saya bisa menjelaskan ya, dan ini juga saya kira masukan juga buat tim mencari fakta ya, untuk juga supaya didalami. Anggoro itu dia terkait perkara dugaan suap ya terhadap anggota Komisi 4 dan sejumlah pejabat Jabatan Kehutanan yang dilakukan oleh Anggoro Wijoyo. Nah, kapan KPK memiliki pertama kali dan memiliki lengkap seluruh alat bukti dalam rangka untuk menetapkan Anggoro sebagai tersangka dalam kasus itu? Saya mau tahu sekarang fokusnya itu adalah peranan Anda. Peranan apa sih sebenarnya yang Anda mainkan dalam kasus ini? Saya ini adalah seorang saksi yang mengungkap pertama kali mengenai adanya dugaan suap di tubuh KPK. Pada awal September 2009, saya diperkenalkan oleh saudara Irwan Nasution, seseorang bernama Anggodo Wijoyo. Anggodo datang kepada saya, berkenalan, minta tolong agar dijembatani kepada saudara Antasari. Karena Anda adalah dipersepsikan sebagai orang Antasari. Dianggap dekat saya dengan Antasari. Anda dekat dengan Antasari? Saya memang mengenal Antasari sejak dia Kajari Jakarta Selatan. Jadi Anda yang didekati? Nah, saya yang didekati. Kemudian? Nah, kemudian dijelaskan pula bahwa untuk yang lain sudah digelontorkan uang sebesar 6 miliar. Yang lain yang dimaksud siapa? Yang lain yang dimaksud itu adalah waktu itu Pak Yasin dan Pak Bibit dan 12 penyidik dan 3 supir. Itu keterangan dari? Keterangan dari Anggodo. Ari Muladi? Dari Anggodo dulu nih. Ya, dari Anggodo kepada saya. Yang menyerahkan kepada mereka disebutkan? Disebutkan Ari Muladi. Ari Muladi, kemudian ada keterangannya yang dalam BAP itu yang sebentar, kemudian ditarik. saya lanjutkan dulu ya, jangan Anda potong. Jadi ketika itu saya terkejut dan dalam beberapa hari kemudian setelah saya bertemu Anggoro di Singapura, karena saya ingin memperkaya kualitas informasi, ini kan baru informasi dari Anggodo. Nah, saya ingin dapat keterangan dari Anggoro, saya bertemu Anggoro 20 September. Nah, setelah saya bertemu Anggoro menyampaikan hal yang sama sebagaimana Anggodo menyampaikan kepada saya. Lalu pada tanggal 26 September saya beri informasi kepada Antasari. Jadi yang semula Anggodo datang kepada saya minta tolong agar jembatani dalam rangka membantu Anggoro, saya tidak serta-merta menerima tapi memberi informasi melalui SMS. SMS itu ada disita di tangan penyidik. Saya jelaskan dalam SMS saya, Bang, ini ada dugaan suap di tubuh KPK terkait penanganan SKRT. Nah, Antasari menjawab 2 hari kemudian, kapan saya bisa dengar testimoni itu segera? Nah, itu juga ada di tangan penyidik. Nah, jadi ini sebagai fakta yuridis pertama, saya kira juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Pak Atri, ada yang ingin ditanggapi dari yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi?
Ya, itu kan baru penjelasan dari Anggoro dan Anggodo kepada saudara Edi ya. Jadi sebenarnya kalau dari aspek yuridis, apa yang disampaikan saudara Edi Sumarsono ini de audito, dia mendengar dari Anggodo dan mendengar dari orang lain, tapi tidak melihat dan menyaksikan sendiri. Nah, kalau saudara Edi Sumarsono nanti misalnya didengar sebagai saksi di pengadilan, itu pasti ditolak karena saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri. Dia kan tidak dengar dari orang lain. Nah, jadi kalau betul ada penyerahan uang, itu nanti harus dibuktikan siapa yang menyerahkan, kapan diserahkan, dan ada asas dalam hukum. Mengapa suap itu sulit dibuktikan? Kita bicara secara umum ya, karena di dalam hukum itu ada asas unus testis, nullus testis. Keterangan satu orang saksi bukan dianggap alat bukti, kurang. Ya, jadi oleh karena itu orang yang pinter kalau disuap pasti nggak mau ada saksinya kecuali yang memberi dan dia yang menerima hanya berdua. Bagaimana membuktikan itu? Dan mengapa sulit suap itu dibuktikan adalah, saya bicara secara umum ya, bukan kasus ini. Orang menyuap diuntungkan, pasti dia akan menyanyi. Dia baru menyanyi ketika diberikan, loh kok enggak, janjinya nggak ditepati, ribut. Seperti dulu kasus berapa tahun yang lalu, 10 tahun lebih, seorang ibu marah, sepatunya dilepas, hakimnya dilempar. Nah, karena udah terima duit, tapi putusannya tidak sesuai yang dijanjikan. Nah, peranan yang dimainkan oleh Edi Sumarsono dalam kasus ini seperti apa yang Anda tahu? Iya, seperti yang dijelaskan oleh saudara Edi Sumarsono, ya sebatas itu. Nah, jadi kalau sebatas itu, saya mengatakan sebagai alat bukti, kesaksiannya nggak ada nilainya. Nggak ada artinya ya? Ya, saya juga sudah tegaskan bahwa dalam konteks penyerahan uang, saya bukan saksi fakta di situ. Ya, tapi karena saya dipanggil oleh polisi menjadi saksi, tentu saya harus menerangkan ya apa yang saya ketahui dan apa yang saya alami. Bagian yang saya terangkan tadi adalah bagian yang saya alami dan saya ketahui. Tapi ada satu hal yang saya kira ini juga bisa menjadi masukan buat tim pencari fakta ya. Yang menjadi soal itu begini, KPK itu sudah memiliki alat bukti lebih dari cukup untuk mentersangkakan Anggoro dalam kasus dugaan suap terhadap anggota Komisi 4 itu pada bulan November tahun 2008. Ya. Lalu kemudian hadapkan kenyataan ini dengan Undang-Undang KPK pasal 44. Di situ dijelaskan bahwa penyelidik dalam tempo waktu 1 kali 7 hari setelah sejak pertama kali menemukan alat bukti itu harus segera menindaklanjuti dalam bentuk yang lebih konkret, artinya menerbitkan sprint lead, surat perintah penyelidikan atas temuan itu. Ya. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa KPK baru menetapkan Anggoro menjadi tersangka itu pada bulan Juni 2009 setelah testimoni mulai ramai di media massa. Nah, inilah yang menimbulkan kecurigaan-kecurigaan yang mengindikasikan bahwa sejatinya uang itu diterima oleh oknum pimpinan KPK. Tapi Anda tidak menyaksikan langsung, saya bukan tidak saksi menyerahkan fakta, langsung, ya, tidak ya, menyaksikan, tapi fakta yuridis, dan tidak ada buktinya. Ya, gitu. fakta yuridis mengenai seluruh alat bukti sudah lebih dari cukup dimiliki oleh KPK, ini nggak bisa diabaikan juga. Dan penetapan Anggoro sebagai tersangka itu kurun waktu yang begitu sangat lama, ini juga fakta yuridis yang saya kira tidak bisa diabaikan juga. Begitu. Tapi pada kenyataannya Anggodo ditahan pada malam hari ini. Ya itu saya kira persoalan yang berbeda ya. Anggodo. Iya, saya mengerti. Anggodo ini kan mereka dia bertindak atas nama Anggoro, bukan? Dalam hal apa ya? Dalam kasus ini. Oh iya, dia tuh untuk kepentingan Anggoro tentunya Anggodo ya. Nah, kita juga belum tahu pasal apa yang dikenakan oleh polisi terhadap Anggodo. Ya, sehubungan dengan penangkapan dia malam ini kan gitu. Ya kita sama-sama cermati. Oke, baik. Akan kita lanjutkan perbincangan ini sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami. Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Halo. Halo. Ya. Ada di mana, Pak? Siapa ini, Bos? Pak Ketut. Pak Ketut. Halo. Pak Ketut nih. Oh, siap, Bos. Halo. Pak, ada di mana, Pak? Ada di rumah, Bos. Bukan nggak jadi ke Pak SD? Pak, tadi jam 6 saya telepon, beliau ikut kondangan, Pak. Oh gitu. Tadinya udah. Iya, halo. Ini nomor baru ya? Ya? Ini nomor baru ya?
Bukan, ini nomor asli saya. Oh ya. Tadi saya mau ke beliau saya telepon katanya ada kondangan gitu, Bos. Iya, Pak itu tadi, biar Bapak itu, karena untuk bisa keluar itu harus pertama diperiksa seperti yang saya lakukan itu, plus yang menandatangani tadi itu Pak, pernyataan tadi. Sehingga saya nggak bisa berkutik pada waktu rapat itu. Oh iya. Pada waktu rapat saya bilang, saya jelasin itu tapi diajukan. Dia bilang, wah ini belum ada dua kekurangannya, kita belum tahu hasilnya dan belum bisa menandatangani surat pernyataan yang itu loh Pak, yang ditandatangani oleh Pak Nepo. Oh iya. Yang tadi itu loh. Oh iya. Nah kayak gitu, makanya saya pikir nggak mungkin gitu loh. Prosedurnya seperti itu, kita punya SOP seperti itu Pak. Iya Pak. Ya makanya terus akhirnya kalimat kita itu ditunda sampai memungkinkan terpenuhi dua hal itu Pak. Kita tahu kesaksiannya dan kedua kita dianya bisa menandatangani surat pernyataan. Itu dan untuk, nanti ada perjanjian. Untuk itu untuk adiknya Bapak. Untuk khusus adik ya. Untuk semua, kan Pak Nepo juga tadi kan kayak gitu. Iya. Tadi Tapi yang lain sudah Pak ya? Sudah semuanya. Ya. Empat-empatnya sudah tadi. Terus Bapak ada bicara sama Pak Bruno? Enggak, kalau saya nunggu Bapak, informasi Bapak. Saya rencana Pak besok pagi jam 8 Pak. Ke kantor, katanya beliau ke kantor. Nah, Bapak begitu ada di sana, ya, Pak. Bapak telepon saya ke sana. Ya, Pak. Bapak telepon saya kalau Bapak ada di kantor, halo? Ya, Pak. Kalau Bapak ada di kantor, Bapak telepon saya, ya, saya Pak. datang. Halo? Halo? Iya, Pak. Halo, dengar nggak, Pak? Halo? Kedengaran nggak? Halo, kedengaran nggak? Ya. Itu tadi baru saja kita dengarkan rekaman pembicaraan suara yang diduga Anggodo dan satunya lagi adalah Bapak Ketut Sudiharso, Wakil Ketua LPSK. Itu benar suara Anda tadi? Oh iya pasti benar. Benar. Itu apa yang sedang dibicarakan persisnya? Kalau kami perlu menjelaskan dari awal ya. Pekerjaan LPSK itu adalah melindungi saksi dan korban. Dan kebetulan Anggodo itu yang datang mengajukan permohonan untuk teman-temannya termasuk Anggoro. Dengan membawa pengantar dari penegak hukum, dalam hal ini Barreskrim. Karena itu kita periksa dan kita rapatkan, akhirnya setelah kita rapatkan, karena jelas di sana salah satu khusus untuk Anggoro yang tidak bisa membuat pernyataan bersedia untuk dilindungi. Pernyataan itu maksudnya pernyataan untuk bersedia dilindungi dengan cara LPSK. Biar jangan salah mengerti. Karena kami orang yang mau dilindungi. Untuk kasus yang mana, Pak? Oh, kalau kita kan nggak berpikir kasus. Orang melindungi kita cek dulu apa yang dilaporkan, kita cek berdasarkan pasal 28. LPSK itu harus ngecek kasus keterangannya itu keterangan tentang apa. Nah, itu awalnya. Pada saat itu kita belum terlalu masuk ke kasusnya, baru karena si Anggoronya kan belum datang. Ini pembicaraan yang keberapa kalinya yang tadi kita dengarkan? Aduh, nggak ingat saya. Sudah berapa Mungkin kali? Itu yang pertama kalau nggak salah. Ini yang pertama? Yang pertama kalau nggak salah. Pertama karena masalah Pak Anggoro. Kenapa Pak Anggoro? Bagaimana Pak Anggoro yang saya bilang belum ditindaklanjuti karena belum ada pernyataan. Karena kita baru tahu bahwa dia ada di luar negeri. Tadi sempat juga kita mendengar dalam cuplikan rekaman tadi ada rencana untuk pergi ke Singapura? Oh iya, kalau gitu pasti kita akan investigasi. Karena di LPSK ada rencana SOP, LPSK untuk menemui Anggoro di Singapura? Iya. Untuk investigasi mencari keterangan kepada si Anggoro, apakah sifat pentingnya dia itu, kasus yang dilaporkan itu sesuai dengan pasal 5 ayat 2 atau tidak. Pasal 5 ayat 2 itu tentang kasus-kasus tertentu yang ditangani oleh LPSK. Mengapa LPSK yang harus ke sana, mengapa Anggoro yang tidak datang ke sini? Tergantung, kalau dia yang datang ya kita nggak usah ke sana.
Kalau Anggoronya, kalau memang itu kita berangkat kalau memang negara memberi kesempatan untuk itu. Permohonannya ini hanya untuk Anggoro, tadi Anda mengatakan Anggoro dan kawan-kawan. Kawan-kawannya ini siapa yang dimaksud? Woi, maaf saja ya, kalau itu kita LPSK itu rahasia. Sebenarnya ini pun nggak bisa dibuka. Tapi karena KPK sudah membuka, yang terbuka saya jelasin. Tapi yang tidak terbuka kami pasti tidak akan memberitahukan. Karena LPSK itu bekerja dengan kerahasiaan. Saya kasih contoh aja lah. Kalau Mbak misalnya, Mbak Kania ya, datang minta perlindungan saksi kepada kami, melaporkan tentang pimpinan di sini. Kalau sampai saya sebut namanya, nggak dilindungi lagi namanya. Bentuk perlindungan salah satunya adalah merahasiakan. Bahkan kami bisa membuat face off, artinya mengganti wajah orang lain. Tapi untuk sampai pada ke situ kasusnya tidak dibicarakan terlebih dahulu. Hanya permohonannya dulu saja yang sudah diterima oleh LPSK. Kita kan baru menerima permohonan, baru formalitas penerimaan laporan permohonan. Sehingga untuk bisa mengetahui kasusnya kan kami harus menginvestigasi atau menginterview Anggoro. Karena kita nggak percaya sama orang lain. Yang mau dilindungi Anggoro, yang harus kita periksa ya Anggoro. Tadi juga sempat disebut-sebut ada nama Pak Nevo. Pak Nevo ini maksudnya Pak Nevo Putra atau siapa yang dimaksud dalam rekaman pembicaraan itu? Pak Nevo Putra, ya. Pak Nevo Putra termasuk yang mengajukan permohonan perlindungan? Iya, termasuk. Termasuk. Karena sudah disebut ya saya bilang kan. Pak Anggodo juga termasuk? Saya rasa enggak. Tidak. Kemudian di situ tadi juga disebut perkembangannya ya. Pak Bruno, yang dimaksudkan dengan Pak Bruno ini siapa? Bruno. Pak Bruno tadi kami sempat mendengar ada. Wah nggak ada, saya nggak pernah menyebut nama Bruno. Mungkin salah itu. Oh Truno maksudnya tadi, mohon maaf. Saya Tadi nggak menyebut Bruno. Tidak ada seperti itu ya. Artinya Pak Nevo Putra termasuk salah satu yang mengajukan permohonan juga. Kalau nggak salah. Kalau tidak salah. Iya. Nah tapi saya lanjutkan lagi ya. Bahwa pasal 28 itu memberi kewenangan kepada kami untuk mengklarifikasi saksi-saksi yang minta perlindungan kepada kita. Apakah keterangannya itu penting untuk yang dilaporkan atau tidak? Tapi belum Kalau sempat bertemu dengan Anggoro ya? Bagaimana mau sempat dia ada di luar negeri, kita ada di Indonesia. Tapi rencana itu ada untuk mendatangi ke Singapura? Rencananya ada. Kita kan baiklah. karena memang dia mengajukan perlindungan. Berarti LPSK itu siapapun mengajukan perlindungan, saya sedikit aja penjelasan. Ya. Kita harus terlebih dahulu akan sedikit kita aja biar lebih jelas. Bahkan kami pernah melindungi seorang tersangka atau bahkan terdakwa kasus korupsi. Kita lindungi karena dia akan menyebut bosnya dia. Kita nggak ada urusan, kita mau dia tersangka atau tidak kita tetap lindungi. Tapi untuk kesaksiannya terhadap bosnya. Kemudian pada waktu kita datang ke sana, jaksanya bertanya kepada kami, Pak, karena Bapak lindungi jadinya ini kita mau sidang bagaimana? Saya telepon dia, silahkan. Silahkan diperiksa sebagai terdakwa. Baik, kita harus break terlebih dahulu. Akan kita lanjutkan perbincangan ini. Saat lagi pemirsa Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Ya masih tetap iki nambahi BAP aku nek mabes ya. Oh, saya wis ketemu Truno. Wi mang bengi. Ya tetap toh. Rencana operasi kapan? Apa? Rencana operasi ini kapan? Pokoknya berkas iki ketokane dilebokno nang gone Ritonga minggu iki. Terus balik ini terus action. RI1 suruh. Wes. Katanya mau ngadep RI1 sih. Aku nyocokno tanggal. Oke. Meni itu hampir ada telepon menit. 10 ya. Meni jam 10 apa begini? 10 ae. Sayang tadi itu tidak ada penerjemahannya, tapi kurang lebih tadi ada RI1 yang disebut-sebut di situ. Mas Denny, saya ingin minta tanggapannya mengenai rekaman pembicaraan ini. Ya, RI1 disebut di telepon dan dalam pembicaraan telepon itu dianggap terlibat kasus ini, ya silahkan dibuka saja. Presiden sudah berkali-kali menyampaikan kepada masyarakat lewat konferensi pers, lewat juru bicara bahwa silahkan diungkap
setuntas-tuntasnya apakah bisa dijadikan dasar sebagaimana yang diduga ya, bahwa ada keterlibatan ada satu. Ini kan nama presiden dicatut biasa dalam pembicaraan seakan-akan ada orang dekat dengan presiden untuk mempengaruhi orang lain dan seterusnya. Presiden menegaskan dalam beberapa kesempatan kita juga diskusi, ini apa maksudnya kok nama saya dibawa-bawa. Harus segera dituntaskan, diperjelas supaya masyarakat tahu siapa yang terlibat, harus diproses, siapa yang ternyata mencatut nama beliau juga harus bertanggung jawab di hadapan hukum. Dan di situ memang disebut RI1, ada pembicaraan ada dukungan, ada skenario menutup KPK. Dan Pak SBY, nama Pak SBY juga sempat disebut-sebut walaupun rekamannya memang tidak diperlihatkan. Begini, ambil di contoh sini misalnya menutup KPK. Saya kasih contoh 2 saja. Perpu dan RUU Pengadilan Tipikor. Kalau memang Presiden ingin melemahkan KPK, pada saat Perpu itu KPK akan lebih lemah tanpa Perpu sekarang. Karena hanya akan ada 2. Sekarang dengan ada 5, walaupun 3 itu adalah pimpinan sementara, KPK lebih solid dan lebih bisa berhadapan dengan ombak cobaan yang sekarang datang. Jadi KPK yang dikeluarkan Perpu sebenarnya jauh lebih kuat karena orangnya kembali 5 walaupun yang 3 sementara. Nanti kalau ternyata proses Chandra dan Bibit misalnya terbukti tidak benar, mereka bisa kembali lagi. Itu Perpunya mengatakan. Yang kedua, contoh kedua sebentar untuk membuktikan juga. Contoh kedua, RUU Pengadilan Tipikor ada gelombang keinginan untuk aspirasi untuk mengambil kewenangan penuntutan KPK diberikan kepada kejaksaan atau penyadapan dibatasi sehingga sulit dilaksanakan. Presiden dengan sangat jelas mengatakan tidak. Kewenangan penuntutan itu sangat strategis, penyadapan itu sangat penting. Jadi di situ kalaupun di dalam pembicaraan itu dikatakan. Jadi dengan kata lain Mas Denny KPK bahwa ingin ditutup dan Presiden mendukung. Fakta yang dilakukan Presiden jelas tidak. Jadi memang kalau bicara masalah RI1, SBY, banyak telepon yang menyebut nama Presiden tentu saja. Banyak orang ingin didukung Presiden pasti. Tetapi Presiden katakan usut tuntas, saya sendiri merasa dirugikan, siapa yang terlibat harus diberi sanksi yang tegas. Oke, kalau dengan sejumlah dari rangkaian rekaman pembicaraan yang kita sudah dengarkan tadi, ada sejumlah pejabat negara juga yang disebut-sebut di situ, ada juga yang berbicara langsung dengan Anggodo. Apa yang akan terjadi dengan kita bicara sekarang mengenai misalnya kabar reskrim Susno Duwaji, kemudian di situ juga disebut-sebut Wisnu Subroto, kemudian juga Abdul Hakim Ritonga. Apa yang akan terjadi dengan mereka ini? Apakah kemudian akan direkomendasikan oleh tim independen untuk menonaktifkan sementara mereka-mereka ini atau bagaimana tindakan selanjutnya? Pak Susno memang ada satu yang unfortunate ya, sangat disayangkan statement beliau yang tidak perlu sebenarnya pada saat mengatakan yang kemudian dikutip cicak lan buaya itu. Itu kan sangat kontraproduktif bagi institusi polisi sekalipun. Masa beliau mengatakan beliau sendiri buaya dan buaya di situ dikonotasikan memang malah sangat buruk. Pak Ritonga disebut dan juga ada pembicaraan di situ. Dan tentu saja apakah nanti prosesnya akan nonaktif atau tidak, itu akan sangat tergantung dengan verifikasi yang kita akan lakukan paling lama 2 minggu ini. Ada rencana untuk memanggil mereka-mereka ini? Tentu, bapak-bapak nanti termasuk kuasa hukum akan coba semuanya kita undang. Karena kita ingin mendengar semua pihak. Besok misalnya, Mbak, pagi kita akan ketemu dengan teman-teman NGO dari jam 10. Kemudian jam 1 kita akan ketemu Kapolri. Kapolri akan menjelaskan. Dan malamnya kita akan ketemu dengan teman-teman media yang punya informasi tentang kasus ini. Rencana kita Kamis kita akan bertemu dengan beberapa yang ada di sini, kemudian Jumat kita akan gelar perkara. Jadi apa yang akan kemudian kita rekomendasikan itu tentu tapi tidak akan harus tergantung. menunggu sampai 2 minggu kemudian kan? Sangat tergantung kompleksitas masalah. Mbak, tergantung dari kompleksitas sangat masalah tergantung ya? dengan temuan-temuan kita di lapangan. Ini bukan masalah yang sederhana untuk diungkap dalam waktu singkat. Akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa Forum Today's Dialogue akan segera kembali. Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Saya langsung mau kasih
kesempatan kepada Pak Tri ini. Pak Tri ini kan segmen terakhir begitu ya. Pak Tri, kalau melihat ini kan sebenarnya penahanan begitu ya, bukan Betul. dibebaskan ya. Bukan, Artinya bukan. kasusnya ini, mereka statusnya ini masih menjadi tersangka. Betul. Ada kasus yang masih harus dihadapi di pengadilan. Ya. Jadi itu betul. Jadi status dari Sir Chandra dan Bibit itu sampai sekarang tetap tersangka. Oleh karena itu bukan pembebasan tetapi penangguhan penahanan. Bebas itu kalau biasanya bebas demi hukum karena sudah nggak bisa diperpanjang, nah itu bebas demi hukum. Tapi status tersangkanya kan kalau perkaranya bisa tetap jalan. Nah, tadi juga dijelaskan bahwa Bukti-bukti yang dimiliki oleh polisi ini sejauh ini sudah kuat atau belum sih Pak? Itu kita belum tahu karena begini ya, ada kapan penasihat hukum berhak menerima berkas perkara lengkap. Itu pada saat tersangka berikut barang bukti itu sudah dilimpahkan oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan. Pada saat itu kita berdasarkan penjelasan pasal 72 KUHP boleh minta lengkap berkas. Nah, sampai sekarang kita belum tahu karena kita hanya punya BAP yang berhak dimiliki hanya BAP dari tersangka sendiri, tapi saksi-saksi lainnya belum. Alat-alat bukti lainnya kita belum tahu. Dan harapannya ke depannya? Harapan ke depan, tentu kalau proses ini sampai bergulir ke pengadilan diputus bebas oleh hakim. Begitu ya? Ya pasti, itu tujuan, ya kewajiban kami. Ya baiklah. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya pada malam hari ini dan juga kepada pemirsa yang telah hadir bersama kami. Pemirsa, demikianlah Forum Today's Dialogue pada malam hari ini. Saya Kania Sutisnawinata, sampai jumpa.